Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kegiatan kita. Kegiatan pembelajaran kita saat ini adalah buku tematik 4B. Subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran kita adalah menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi, menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, dan melakukan praktek jual beli. Kemudian menggambar karya seni benda yang berbentuk balok dan menceritakan teknik menggambar 3 dimensi dengan benar. Nilai kemanusiaan yang kita kembangkan adalah sikap peduli lingkungan. Subpokok bahasan kita adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Manusia bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Setelah bekerja, manusia akan mendapatkan upah. Upah yang diterima biasanya dalam bentuk uang. Uang tersebut digunakan untuk berbelanja dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sebelum melanjut kegiatan pembelajaran, kita bernyanyi dahulu lagu yang berjudul Kepekan. Dengan nada Do sama dengan C, kecepatan menyanyi sedang. Setelah menyanyi kepekan, jawablah pertanyaan A, B, C, D berikut ini. Kemana anak-anak tersebut pergi? Apa yang ia beli? Apa yang tidak lupa dibeli untuk adik? Naik apa ia pulang dari pekan? Setelah menjawab pertanyaan, mari kita membaca cerita. Cerita berikut berjudul Pergi ke Pasar Tradisional. Pasar tradisional yang ada di daerah Melati bernama Pasar Pondok Labu. Karena jarak dari rumah pasar tersebut tidak terlalu jauh, Bu Ratih dan Melati berjalan kaki menuju ke pasar. Dalam perjalanan, Bu Ratih menceritakan manfaat pasar tradisional. Beliau berkata, pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena di sana banyak kegiatan jual beli. Ada pedagang sayur, tukang buah, toko elektronik, toko kelontong, serta masih banyak yang lain. Pada zaman dahulu, orang melakukan transaksi di pasar dengan barter. Barter artinya tukar-menukar barang dengan barang. Pasar tradisional menyediakan berbagai keperluan masyarakat, baik yang berupa barang maupun jasa. Tak terasa mereka sudah sampai di pasar. Bu Ratih segera membeli berbagai keperluan rumah tangga, seperti bumbu dapur, minyak goreng, dan sayuran. Melati membantu membawakan belanjaannya yang dibeli ibunya. Mereka membawa kantong plastik yang telah dibawa dari rumah. Tidak lupa Bu Ratih membeli makanan tradisional kesukaan Pak Sigit. Bu Ratih membeli kerak telur, tahu bacem, dan kue cucur. Melati juga menyukai makanan tradisional yang dibeli ibunya. Setelah memahami cerita tadi, kita mengetahui bahwa setiap manusia pasti akan melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis kegiatan ekonomi itu antara lain kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Apa itu kegiatan produksi? Apa itu kegiatan distribusi? Apa itu kegiatan konsumsi? Mari kita lihat bersama-sama. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Sekali lagi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Misalnya, produsen pakaian
yang membuat pakaian, dan produsen tas orang yang membuat tas. Barang yang dihasilkan dijual untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, sekarang kita menginjak kepada kegiatan distribusi. Barang yang dihasilkan oleh produsen tidak akan sampai kepada konsumen jika tidak didistribusikan. Jadi, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang mendistribusikan barang disebut distributor. Oke. Kemudian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli buku, membeli baju, dan membeli sayur. Selain menggunakan barang, kita juga bisa memanfaatkan jasa dari orang lain. Contohnya, jasa dari tukang cukur, jasa dari transportasi, bengkel, dan tukang pijit. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, sekali lagi, berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk mencukupi kesejahteraan dan kemakmuran hidup individu. Oke, kita akan mencoba melakukan praktek jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya anak-anak sudah sering disuruh oleh orang tua untuk membeli berbagai keperluan rumah tangga, seperti membelikan sayur, membelikan ayah, benda-benda yang lain, dan mungkin bahkan membeli berbagai keperluan sekolah kalian sendiri. Nah, kita akan mempelajari semua ini. Melakukan praktek jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering kita lakukan adalah jual beli. Contohnya, membeli makanan di kantin sekolah, membeli alat tulis di koperasi sekolah, dan membeli kebutuhan sehari-hari di toko maupun di pasar tradisional. Nah, yuk, mari kita melakukan kegiatan berikut. Kunjungilah koperasi sekolah atau kantin sekolah kalian, atau mungkin warung jika di rumah. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan dan besar uang yang kalian bawa. Kemudian, tuliskan barang apa saja yang kalian beli pada tabel berikut ini. Kalian bisa menuliskan, misalnya membawa uang 5.000, digunakan untuk membeli apa saja. Tulis jenis barangnya, harganya berapa, kembalian berapa. Nanti ada sisa berapa. Inilah yang disebut dengan belajar melaksanakan kegiatan jual beli. Kita lanjutkan. Setelah melakukan praktek jual beli tadi, kita akan membuat karya seni 3 dimensi. Kalian tadi sudah melakukan belanja di warung. Jika di sekolah, kalian melakukan belanja di koperasi sekolah. Siswa mempersiapkan peralatan untuk menggambar, yaitu buku gambar, pensil, dan penghapus.
Jika tidak membawa, bisa membeli di kantin. Menggambar adalah suatu proses mengungkapkan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Dalam pelajaran ini kita akan belajar menggambar bentuk. Menggambar bentuk berarti menggambar dengan meniru bentuk objek alam atau objek benda yang sebenarnya. Balok termasuk bentuk karya seni 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi tidak hanya sisi panjang dan lebar, tetapi dibatasi oleh kedalaman atau tinggi dan memiliki ruang. Sekali lagi, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang dibatasi oleh sisi panjang, sisi lebar, tinggi, dan memiliki ruang. Baik, sebelum menggambar bentuk, persiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Antara lain, pensil dan kertas untuk menggambar. Kita praktekkan. Langkah-langkah menggambar bentuk karya seni 3 dimensi. Pertama, mengamati dulu objek benda asli yang akan kita gambar. Kemudian, buatlah sketsa bentuk benda pada bidang gambar. Membuat sketsa di buku gambar. Kemudian, menebalkan sketsa yang telah dibuat. Nah, kemudian menentukan penyinaran gelap terang. Jika sinar dari sebelah kiri, maka bayangan berada di sebelah kanan dan sebaliknya. Lakukan kegiatan ini dengan mengasir benda menggunakan pensil. Setelah memahami langkah-langkah menggambar karya seni 3 dimensi berbentuk tempat tisu, gambarlah bentuk benda 3 dimensi berbentuk balok. Yang lain berdasarkan sudut pandang. Ceritakan teknik menggambar karya seni 3 dimensi dengan benar. Kalian menggambar sendiri bentuk yang lain, kemudian nanti diceritakan kembali. Tiba saatnya, pada sekarang aku tahu. Kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah Katia lakukan adalah sebagai berikut. Kita bisa merangkumnya menjadi 5 hal. Pertama, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. B. Jenis-jenis kegiatan ekonomi antara lain produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Selain 5 hal ini masih ada 2 lagi. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknik menggambar karya seni 3 dimensi yaitu mengenali bentuk asli, membuat sketsa, menebalkan sketsa, dan mengasir. Kita lakukan refleksi. Apakah kamu sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri? Apakah kamu dapat menggambar karya seni 3 dimensi dengan benar? Kita buat aksi. Jika anggota keluargaku minta bantuan untuk berbelanja, saya akan. Jika saya membeli barang berharga oleh orang tua, saya akan. Jika masih mengalami kesulitan saat menggambar, saya akan. Belajar bersama orang tua. Amatilah dan tanyakan kepada orang tua kalian tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar.
Catatlah di buku kalian dan sampaikan atau bacakan di depan gurumu. Terima kasih. Selamat belajar. Masih tetap bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Kita tunggu kegiatan pembelajaran berikutnya. Sukses selalu.